Oke, hello, good day mates. Ketemu lagi dengan saya Ika Febrilia di Med Channel. Dan di kesempatan hari ini saya akan ngobrol-ngobrol tentang salah satu merek sirup ternama di Indonesia gitu ya. Dan saya ngobrolnya nih pastinya nggak sendiri gitu ya. Saya akan ditemani oleh salah satu mahasiswi saya di mata kuliah manajemen merek untuk prodi S1 Manajemen FEUNJ. Nah, sudah hadir bersama kita di sini Bunga. Halo Bunga, apa Halo kabar? Bu Ika, kabar baik. Ibu sendiri bagaimana kabarnya Bu? Alhamdulillah saya juga sehat nih. Bunga. Alhamdulillah sehat. Walaupun Iya. cuacanya lagi panas banget ya Bu lagi ya. panas banget. Cocok nih Bu ya kita untuk ngobrolin minuman yang seger-seger yang Ibu bilang Pas banget tadi. ya Pas kayaknya, banget pas ya. banget. Nah, sebelum kita mulai ngobrol nih Bunga, saya biasanya punya sapaan nih untuk para soulmate yang sering menyaksikan video-video di Med Channel gitu iya, ya. bagaimana tuh, Bu? Nah, mungkin Bunga mau coba sapa soulmate dulu. Oke, aku coba ya. Iya, Oke. boleh silakan. Hello soulmate, good day mates. Perkenalkan nama aku Laras Bunga Pratiwi, aku biasa dipanggil Bunga. Boleh bunga mawar, boleh bunga melati, asal jangan bunga bangke ya Bu ya. Oke, aku Bunga dari Prodi S1 Manajemen angkatan tahun 2021. Saat ini menjadi mahasiswi dari Bu Ika di program studi manajemen merek. Seperti itu Bu. Oke, good. Terima kasih Bunga untuk perkenalannya. Nah, Bunga seperti yang tadi sempat saya spill gitu ya di awal diskusi kita akan diskusi tentang salah satu merek sirup gitu ya yang pastinya sudah terkenal di Indonesia, yang sudah banyak sekali pastinya dikonsumsi sama masyarakat di Indonesia. Nah, kita akan bahas tentang sirup marjan nih. Marjan ya Bu ya. Iya. Kalau udah ngomongin sirup dan bulan puasa pasti identiknya sama marjan gitu ya Bu. Dan ini sudah terbukti di survei yang sudah dilakukan oleh Kurios sama Kata Data di periode 1 sampai tanggal 24 Maret tahun 2023 yang berarti baru kemarin nih Bu ya, bulan puasa kemarin. Jadi berikut datanya. Dan hasil surveinya itu mengatakan bahwa marjan itu berhasil untuk menempati peringkat pertama Bu. Brand sirup yang paling banyak dikonsumsi sama masyarakat Indonesia dengan persentase 53,91% dari total keseluruhan. Nah, disusul oleh brand ABC dan juga Tropicana Slim. Jadi berhasil tuh Bu ya brand marjan untuk menduduki peringkat pertama. Iya, berarti hampir, ya bukan hampir ya, tapi sebagian besar gitu ya masyarakat di Indonesia tuh kalau misalnya konsumsi sirup ternyata sirup marjan ya yang mereka konsumsi. Terbukti tadi dari hasil data yang Bunga ceritakan menempati urutan pertama gitu ya. Nah, sekarang kita mau bahas nih teknik strateginya Bunga, karena pastinya bisa menempati urutan pertama untuk pasar sirup di Indonesia itu kan pasti ada strategi khusus ya yang dilakukan sama sirup marjan. Dan yang paling ikonik gitu ya, dan saya rasa soulmate juga pasti setuju adalah karena marjan ini punya iklan yang unik-unik ya di TV. Setuju banget Bu. Kalau dari Bu Ika sendiri nih Bu, iklan marjan yang mana sih yang paling teringat gitu sama di Bu Ika? Kalau saya tuh paling inget yang terakhir sih, yang Baruna dan apa tuh Sang Penjaga Samudra ya. Jadi iklannya bagus banget. Awalnya sih saya pikirnya itu film gitu ya, kayak cuplikan film kan. Tapi ternyata sebuah iklan dan ada pesan gitu ya, ada pesan di dalam iklan tersebut bahwa sangat penting bagi kita untuk menjaga ekosistem gitu. Jadi saya juga notice kalau marjan ini bukan hanya sekedar menampilkan cerita, tapi di dalamnya juga mengandung moral value ya Bu ya, atau value moral yang deep gitu ya Bu ya untuk kita semua. Nah, saya juga mau membahas dari segi komunikatifnya nih Bu. Ternyata Bu, marjan ini tuh sudah berhasil mensugesti konsumen kalau misalkan minum yang manis-manis itu tuh bukan hanya es teh manis aja loh Bu, tapi bisa dengan sirup marjan yang biasanya tuh hidangkan dengan topping buah-buahan. Kemudian marjan sendiri pun juga sudah berhasil untuk mensugesti konsumen kalau misalkan udah ada iklan marjan pasti udah mau mendekati bulan puasa nih Bu, kayak gitu. Jadi kita kayak ke-trigger ya. Kalau misalnya belum beli, wah kita wajib nih mau beli karena sebentar lagi sudah mendekati Ramadan gitu ya. Jadi kayak ke-trigger untuk beli. Nah, Bunga tahu nggak teknik pemasaran yang dilakukan sama si marjan ini selain tadi dari iklan-iklannya yang unik-unik itu? Ya, kalau saya tahu, cuma nanti kalau misalnya saya salah tolong dikoreksi ya Bu ya. Jadi marjan ini sendiri punya strategi marketing yang gak biasa dipakai sama bisnis lain ya Bu. Bisa kita bilang unik lah. Itu namanya product seasonal marketing. Artinya marjan ini melakukan marketing hanya di waktu-waktu tertentu aja. Contohnya kayak bulan Ramadan itu Bu. Ya, dan ini memang menarik ya karena dia itu promosinya tuh hanya untuk musim-musim tertentu aja. Dan balik lagi gitu ya, selalu nampilin cerita-cerita rakyat sehingga kita tuh banyak bisa mengambil pesan-pesan moral ya dari iklan-iklan yang disampaikan.
Setuju. Sama satu lagi Bu, iklan marjan ini selalu bisa bikin penonton tuh penasaran karena ceritanya tuh selalu bersambung gitu. Jadi nggak satu iklan itu selesai tapi dia bersambung, ada beberapa episodenya gitu. Jadi kayak bikin kita penasaran ya. Kira-kira nanti setelah ini ceritanya bakal gimana lagi ya. Dan gitu juga jadi bikin menebak-nebak endingnya tuh bakal happy atau sad sih Bu gitu. Jadi kayak memainkan rasa ingin tahu konsumen. Iya betul. Oke, selain itu ya Bu ya, dari strategi yang dilakukan oleh Marjan ini itu ternyata mempengaruhi dari brand positioning Marjan itu sendiri Bu. Dimana si konsumen ini tuh jadi bisa menghubungkan antara satu merek itu si Marjan itu sendiri dengan cerita yang dibawakan oleh Marjan. Jadi bisa kita bilang Marjan sudah berhasil melakukan brand positioning di kalangan masyarakat seperti itu Bu. Nah kalau saya mau tanya nih Bu ya, dari pendapat Bu Ika, kenapa sih sirup ya Bu ya, maksudnya in general sirup, kenapa sih itu digemari oleh masyarakat Indonesia? Oke, itu udah pasti karena cara bikinnya yang praktis banget kan. Jadi kayak kita tinggal tuang sirup sedikit, tambahin air, tambahin es batu, jadi deh satu minuman. Seger banget ya Bu ya. Jadi satu minuman yang menyegarkan gitu ya. Apalagi kalau misalnya di bulan Ramadan tuh kan kadang kita kayak agak repot ya mesti nyiapin kalau yang ribet-ribet gitu ya. Jadi dengan adanya sirup marjan ini jadi satu hidangan yang praktis banget tapi sekaligus menyegarkan dan pas banget untuk dikonsumsi pada saat kita buka puasa. Iya, betul banget. Dan bisa dibilang sirup ini tuh termasuk minuman yang affordable ya Bu ya, karena satu botolnya itu cukup terjangkau dan udah bisa dinikmati rame-rame gitu ya Bu ya. Rame, kemudian bisa buat dikonsumsinya dalam jangka waktu yang lama ya, nggak cuma sekali 2 kali minum aja, tapi bisa dalam jangka waktu yang lama, betul. Jadi haus ya Bunga ya. Bener banget Bu. Saya ngebayangin ini udah pengen aja nih, pengen bikin sirup marjan pakai es batu coba. Oke. Jadi banyak sekali hal-hal yang mungkin kita bisa ambil gitu ya. Mungkin Bunga mau meng-highlight beberapa poin mungkin sebagai penutup. Iya Bu, dari pembahasan kita ya Bu ya, ternyata saya notice banyak banget ya Bu makna dibalik iklan marjan itu sendiri. Bukan hanya sekedar cerita, tapi di dalamnya juga ada moral value dan juga bisa bikin penonton tuh penasaran sampai menonton sampai habis gitu Bu ya. Dan juga bahkan menjadi salah satu momen yang ditunggu-tunggu sama masyarakat Indonesia. Kalau misalkan udah ada mau iklan marjan berarti udah mau bulan puasa. Itu merupakan momen yang ditunggu setiap tahunnya kayak gitu Bu. Oke, mungkin cukup sekian ya Bu ya pembahasan kita hari ini mengenai iklan marjan. Kalau teman-teman Soulmate punya topik lain yang pengen dibahas, boleh banget untuk komen di kolom komentar di bawah, nanti akan dibahas oleh Bu Ika. Dan aku juga pengen tahu nih, teman-teman Soulmate apa sih iklan marjan yang paling diingat gitu. Iya. Boleh komen juga di kolom komentar ya Bu ya. Iya, karena banyak banget kan iklan sirup marjan itu gak cuma yang Baruna itu kan. Iya, setiap tahun berbeda ya Bu ya. Gitu. Jangan lupa komen-komen ya. Sip. Nah, terima kasih banyak Bunga sudah mengisi satu materi saya di Mate Channel ini gitu ya. Sampai jumpa Soulmate di video-video marketing berikutnya. Dan good day Mates. Bye.